warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa dikaruniai nikmat-nikmat yang luar biasa oleh Allah, sehingga kita senantiasa diberikan kesempatan untuk senantiasa belajar bersama, insyaallah, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini menjadi ilmu, tambahan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah, mulai dari saat ini kita harus senantiasa menancapkan di dalam benak kita bahwasanya kita harus senantiasa berbakti, senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena itulah kunci terbaik untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah pernah mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Restu daripada Allah akan diperoleh kalau kita mendapat restu dari kedua orang tua kita. Bagaimana kita akan mendapatkan restu daripada kedua orang tua kita jika kita tidak pernah berbuat baik, tidak pernah berbakti kepada kedua orang tua kita? Wal'iyadu billah. Oleh karenanya Rasulullah juga pernah bersabda, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Birru aba'akum, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Tabarrukum abna'ukum, maka kelak putra putrimu, anak cucumu, keturunanmu akan juga berbakti kepadamu. Subhanallah. Di dalam kesempatan yang lain, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith memberikan penjabaran daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang berupa birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, setidaknya ada 4 kabar gembira, 4 bisyarah yang bisa diambil kesimpulan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Pertama, ayatula umrahu, maka orang tua kita itu akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai keturunannya, putra putrinya akan senantiasa berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Nomor 2, yarzuqahullahu dzurriyyah. Siapa yang senantiasa yang suka berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah akan dikaruniai keturunan-keturunan yang soleh-solehah, yang kelak keturunan-keturunan itu akan berbuat kebaikan yang sama persis dengan apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, yaitu mereka akan menjadi anak soleh-solehah, berbakti kepada kita sebagai orang tua. Subhanallah. Selanjutnya adalah tatula a'maru auladi, kemudian kita sebagai putra-putri, keturunan, anak-anaknya yang berbakti kepada orang tua, oleh Allah insya Allah akan dipanjangkan umurnya, sehingga kita memiliki keturunan dan kelak keturunannya itu akan berbakti pula kepada kita. Dan yang terakhir, yabirruhum kama yabirru abawah, maka yang terpenting, yang paling indah adalah ketahuilah, dengan kita berbakti kepada orang tua, maka insya Allah anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita. Orang tua mana yang tidak suka, yang tidak senang jika anak-anaknya berbakti kepadanya? Subhanallah. Berbakti kepada orang tua memang sepatutnya menjadi kewajiban pada kita. Di samping jerih payah, keluh kesah, kesusahan, penderitaan yang dialami oleh orang tua untuk berjuang membesarkan kita dari kita sejak lahir sampai kita dewasa seperti saat ini, juga berbakti kepada orang tua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman yang berupa, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita agar tidak menyembah kecuali kepada Allah dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Berbaktilah kepada orang tua, insya Allah kunci keberhasilan
kunci sorga akan kita raih bersama. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.